Udah mulai. Oke, baik. Ya, teman-teman yang berbahagia yang ada di sana yang sedang senyumin kita, siapa dah? Oh, nggak tahu. Teman-teman juga yang ada di secara di Instagram, teman-teman sobat semut dan teman-teman ngobrol yuk. Itu aku ngobrol nggak aktif ya? Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa pada kesempatan pagi ini rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan kepada kita semua, dan semoga di bulan yang penuh berkah ini Allah tambahkan, Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita tak lupa melantunkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di Instagram. Ya insya Allah hari ini sahabat semut ingin ketemu monster. Nah maksudnya apa ya? Ketemu sama monster? Enggak ada hubungan sama monster. Orang sebenarnya sih harusnya gitu. Apa harusnya nggak penting ngomongan itu? Oh ya udah. Intinya teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin tentang si monster. Monster apa? Monster laut kah? Monster darat atau monster langit? Ya insya Allah nanti dengan narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut, hari ini kebetulan saya Bang Pali tidak sendiri, ditemani oleh Odi Dimas Gandari Putra. Wah, siapa namanya? Siapa ulangi? Odi Dimas Gandari Putra. Cari akun IG-nya ya teman-teman ya, silakan di follow. Kalau yang belum kenal, alhamdulillah masih bujangan. Jangan. Oke baik teman-teman, itu hari ini dikenal sama Bang Odi. Bang Odi, gimana, sehat Bang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, anak muda luar biasa ya. Oh, karena kalau nggak luar biasa, luar binasa. Wah. Oke, Bang Odi, hari ini kita mau ngomongin monster. Maksudnya monster, jangan-jangan saya salah lagi dapat informasinya. Siapa emang Lik? Yang paling pahami monster itu Monster Inc. Monster Inc. Kalau saya sendiri yang dipahami monster itu monster Kyuubi kayak di Naruto sih. Yeah. Itu udah bukan zaman now. Oke. Ah malah nggak tahu Kyuubi itu apa gitu. Iya Macam nih. kue gitu. Kue malah unik lagi kalau monster itu bentuknya kue. Jadi monsternya ini apa nih Bang Odi mau kita obrolin saat ini? Tahu sih. Lah bagaimana kurang tahu? Tahunya materi ya. Lah bagaimana kita bikin acara kagak tahu aja materinya. Aduh, yaudah. Jadi Bang Odi, silakan deh perkenalan dulu nih materi kita satu ini apa sih? Oke, jadi materi hari ini adalah bertajuk The Monster in Me. Oh, yang dimana gitu. sebenarnya The Monster in Me itu spoiler dikit boleh lah ya. Boleh lah ya. Dikit aja ya. Jadi di monster ini itu kayak monster itu kan identik dengan hal-hal buruk ya, dan ini itu kan berarti dalam kita. Berarti mungkin kita akan mengupas yang dimaksud monster ini adalah hal buruk dalam diri kita yang mungkin akan disampaikan lebih jauh oleh Pemateri kita hari ini yaitu dengan Adidi, apa kabar? Alhamdulillah, dari tadi aja cuekin deh. Iya sengaja emang harus begitu dulu. Itu emang kalian monsternya. Ya, mudah-mudahan Adidi dan saudara sehat walafiat ya. Amin. Amin. Alhamdulillah aku berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini selain saya dan Audi, insyaallah materi hari ini insyaallah dengan Adidi di akun Ngobrol Yuk. Teman-teman silakan di follow akun Ngobrol Yuk yang ada di Instagram seperti itu. Adidi, Kenapa Lik? langsung aja nih apa kita mau langsung? Pertama adalah gini ya. Kalian punya ketakutan nggak? Atau misalkan ada sosok ketika kecil gitu ya, misalkan jangan ke situ, nanti ada sosok ini. Oh iya. Punya, Ada ya? Ada Punya. dong. Apa? Kuntilanak. Iya, mungkin Apa kuntil bapak? Kuntil bapak kali ya. Biar halal. Biar kalau sentuhan nggak batal. Iya betul. Apa sih kalian ngomongin apa sih? Aku bingung. Kuntil bapak. Iya. Oke baik. Genderuwo. Iya. Punya ya? Punya ketakutan Punya ya? dong. Atau kalau paling apa? Yang lebih modern mungkin deh daripada genderuwo. Bang sih masih nyosnya kayak gitu-gitu pokoknya jangan lihat kuburan aja katanya nanti begini. Kuburan nanti ada apa? Ada Apa itu tuh? ada teman-temannya dia lah gitu. Jadi kalau jelas itu tuh bonnya midik-midik lewat ada orang lewat pinggir gitu. Misi. Terus kalau ada ya nunggu barengan gitu lah kalau mau lewat. Ada teman siapa nih motor ada lagi. Dulu sih kayak gitu. Nah, ada rasa ketakutan itu.
Tapi pernah nggak ketemu? Sampai hari ini belum pernah ngeliat. Iya. Maka penasaran sih sebenarnya. Penasaran ya? Iya, sampai orang takut kayak mana sih. Oh gitu. Woi. Tapi sebelum ke situ nih, aku mau cerita dulu nih ya. Iya. Ini adalah cerita dari temen A gitu kan. Jadi dia lagi kuliah di ya emang ceritanya tidak islami gitu ya, tidak islami banget karena ya memang temen A juga biasa aja. Dia lagi kuliah di luar negeri. Ya. Gitu. Terus dia kuliah di luar negeri, waktu itu dia diundang untuk untuk pesta topeng gitu, Halloween gitu. Oh, pesta Halloween Li, pernah nggak ngadain kayak gitu? Udah gak ngerti ya. Kita Umur ya. Kita plus 62. Jadi pernah? Belum. Oh iya, Indonesia ya. Iya. Plus 62 tuh kayak istilah-istilah kayak gitu tuh belum mudik tuh. Tapi maksudnya kayak ketika kita Halloween kan pada nyari tuh sosok, pokoknya mereka harus berkostum paling seram gitu kan, yang paling serem gitu kan, buat nakut-nakutin, buat apa gitu kan. Tapi intinya adalah mereka mencari sosok yang paling seram yang bisa mereka jadikan untuk kostum mereka pada saat Halloween itu Li. Kayak gitu. Jadi dia pernah berpikir bahwa dia ingin menampilkan sosok paling serem di Indonesia gitu kan ya. Kayak tadi tuh genderuwo gitu kan ya. Terus dia ngeliat kayaknya genderuwo kok tampilannya gini-gini aja gitu kan ya. Kayak gitu. Terus kita dia pengen nampilin pocong gitu kan. Pocong buat orang Indonesia sih kayaknya pocong sih serem ya. Iya lah ya. Tapi kalau di barat diketawain dia gitu kan. Mungkin disebutnya kayak sosis putih gitu ya mungkin ya. Lemah-lemah. Atributnya apa dia? Oh iya. Pocong. Dia mau ngejar siapa? Oh iya, dia cuma bisa loncat. Ya iya, orang keburu ngibrit duluan. Nah, Iya, gitu. bener. Nggak dapet tuh Li. Oh, pokoknya dia sosis parah banget. sosis putih. Iya, sosis. Tapi serius Li, dia tuh ngomong Mana kayak gitu kan. kepikiran? Nah orang ini udah di Indonesia juga sih, gitu. Dia udah pulang lagi ke sini. Jadi dia tuh kemudian cerita tentang itu semua, dia mencari gitu kan, mencari figur atau mencari sosok yang paling menyeramkan. Sampai kemudian dia memiliki sebuah masalah gitu. Dia menghadapi sebuah masalah, terus dia tidak bisa mengontrol itu semuanya. Dan tiba-tiba karena masalah yang dia punya itu, dia menjadi sangat emosional, dia menjadi sangat kayak ketika dia emosi, dia melampiaskannya ke orang lain, kayak ngebentak, kayak gimana, kayak gitu. Sampai di situ, di momen itulah kemudian dia sadar. Sehingga akhirnya dia di situ menemukan sosok yang paling menyeramkan, dan disitulah di Halloween itu dia bertransformasi menjadi sosok itu, kayak gitu. Terus Apa tuh sosoknya? dia datang ke pesta itu, gitu kan ya. Terus teman-temannya pada aneh gitu kan ngeliatin dia. Aneh banget sih lo, gitu kan. Aneh banget sih lo, gitu. Kira-kira kenapa dia dipandang aneh gitu kan? Kostumnya itu kenapa dipandang aneh? Mungkin nggak menarik, nggak seram. Gak menarik dan gak seram. Menurut Pali gimana Li? Malah jadi mungkin lucu Lucu ya? Iya. Emang kenapa? Ya, kalau bentuk kayak sosis gitu kan lucu kan. Enggak. Ternyata di pesta Halloween itu dia tidak menjadi siapapun. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan kostum apapun, dia hanya menggunakan baju yang sering dia pakai sehari-hari. Dia tidak menggunakan make up, dia hanya menampilkan wajahnya aja. Artinya Terus ketika ditanya sama temennya, lu mah orang disuruh buat menampilkan sosok paling serem, terus akhirnya dia jawab, karena ternyata sekarang gue sadar kalau sosok yang paling serem itu ya diri gue sendiri. Oh. Kayak gitu Li. Sudah membuka sedikit obrolan ya. Iya, kayak gitu. Ngerti gak sih Li? ngerti Coba ya. dong, coba. Saya udah mulai ngerasa, waduh selama ini selama gue sendiri gitu. Yang paling serem tuh ternyata diri kita sendiri Li. Kayak gitu. Kadang-kadang kita suka ngelihat keburukan pada diri orang lain, terus kita mudah untuk menilai mereka. Iya nggak? Kayak gitu. Padahal kalau ternyata kita menunjuk sesuatu, mungkin bisa jadi kita jauh lebih buruk daripada mereka. Kayak gitu. Itu kan ya. Kita suka meminta orang lain untuk memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan kita, ya. Tapi padahal kita adalah manusia yang paling jago untuk bikin dosa. Kayak gitu. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau ke orang lain itu biasanya tingkat toleransi kita itu rendah banget dalam keburukan-keburukan ya. Tapi kalau ke diri sendiri kita begitu mudah, tinggi ya enggak? Soalnya sedikit ini, sedikit ini. Ya kan, gitu kan ya. Kita ke orang lain tuh gampang menuding kalau dia tuh keras kepala, dia apa. Padahal sebenarnya diri kita yang paling keras kepala kan. Kayak gitu. Kita tuh nggak suka ketika ditolak. Kita nggak suka ketika dikecewakan. Kita nggak suka ketika kita menghadapi kemarahan gitu ya. Pengennya tuh kita kayak di ini terus gitu. Makanya kan di dalam Quran surat An-Nas itu kan dikasih tahu kan ya, bahwa sesungguhnya justru kita tuh udah dikasih tahu sesungguhnya setan itu bukan hanya ada dalam golongan jin, tapi juga ada dalam golongan manusia, dan setan terburuk itu adalah diri kita sendiri. Jadi the monster ini adalah Yang ternyata
keburukan yang kita hadapi saat ini semuanya karena di dalam diri kita tuh ada monster. Oke. Jadi monster itu yang kita ciptakan sendiri gitu, Secara tidak langsung sih seperti itu, Li. Dan ketika kita memanjakan monster tersebut, ya semakin buruklah diri kita. Bisa dimakin disimpelin nggak? Maksudnya gini, Kita baru mulai udah disimpulin aja. disimpel. Oh, simpel. Dipermudah bahasanya. Disimpelin. Maksudnya disimpelin kenapa ya? Ini penyerapan bahasa yang tidak enak didengar. Iya, jadi maksudnya kita menghadirkan monster itu kepada diri kita. Jadi itu karena apa nih, kita bisa begitu gitu loh. Karena itu tadi, Li, kita monster dan kita merawat monster tersebut sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang buruk. Ada nggak sih manusia yang dia nggak punya monster di dalam dirinya? Ya, maksudnya kan gini, semua manusia dia memiliki potensi kebaikan dan keburukan yang sama. Monster tersebut adalah dia yang potensi keburukan tersebut kan. Jadi di sini maksudnya adalah orang agar dia tidak menampilkan sisi monsternya itu, maka ya ngaji lah, kayak gitu kan ya beriman lah, kayak gitu, ya bertakwa lah, seperti itu gitu maksudnya, kayak gitu, atau berlindunglah kepada Allah, a'udzu birabbin nas, kayak gitu kan ya, agar kemudian kita tidak memunculkan monster-monster dalam diri kita tersebut, kayak gitu, karena justru ya itu ya paling banyak itu kita yang justru akan menampilkan monster-monster tersebut gitu ya dalam diri kita. Maksudnya kan gini, ketika kita menghadapi kegagalan ya, kita menghadapi kegagalan, kita suka menyalahkan sesuatu ke dalam diri kita, tapi kita lupa menyalahkan diri kita sendiri, kayak gitu kan ya. Misalnya nih, yang paling hot adalah SBM ini kan, Baru-baru nih. yang baru-baru ya, yang kemarin yang lagi pada nunggu ya kan, Bayang-bayang kadang-kadang soalnya. bener. Kita suka menyalahkan kayak situasi kayak lambat daftar lah, terus gara-gara teman kita beginilah, teman kita begitulah, terlambat karena inilah. Padahal kan mungkin bisa jadi hambatan-hambatan itu bisa kita antisipasi ya enggak? Atau kemudian kalau emang kita tidak bisa menjawab soal itu adalah karena mungkin kita kurang belajarnya. Nah, kayak gitu. Nah, kadang-kadang monster in me di sini adalah kita lebih suka menyalahkan situasi dan orang lain. Tapi kita lupa untuk mengevaluasi diri kita. Kayak gitu. Kenapa? Karena monster di dalam diri kita tuh kayak butuh pembelaan gitu. Gitu. Iya kan? Iya ya. Nah, kita dijahatin sama orang nih. Ada orang ngomongin kita malah membenci orang tersebut. Iya nggak? Kasar ada orang nggak punya adab. Iya. Iya nggak ya? Padahal dia ngomongin kita karena sudah jelas kan kita punya keburukan sehingga kita memang diomongin. Berarti monsternya nggak suka diomongin ya? Iya. Padahal kalau kita berkaca pada diri sendiri, ya karena emang kita monster, karena emang kita buruk, gitu, sehingga kita diomongin kayak gitu. Dan parahnya adalah yang tadi kita memilih untuk menyalahkan mereka. Oh, lu ngomongin gue? Kok baik Lu banget? ngomongin gue kan? Kok baik banget sih kalau pemikiran kita kayak gitu ya? Itu kalau kayak gitu maksudnya, ke gue dulu gitu kan, kita lihat diri kita dulu. Oh bener dia ngomong itu layak. Nah, kita nggak akan dia tuh ya. Iya. Karena bisa jadi emang di diri kita ada yang salah. Jadi itu Betul. balik ke evaluasi kepada diri kita sendiri. Iya. Nah, itulah kenapa namanya introspeksi, Li. Ya. Ya nggak? In ke dalam dia. Jadi kalau kita diapa-apain itu kita nyarinya ke dulu gitu. Seperti itu. Oke, setuju sampai di situ kita mungkin sudah jelas ya. Jelas ya. Maksudnya kait monster itu lahirnya ternyata itu di monster itu ternyata ada pada diri kita sendiri. Jadi bukan monster apa kita ada yubi bukan itu. Jadi monsternya itu ternyata Diri kita sendiri. betul hawa-hawa yang tidak baik itulah yang ternyata kita rawat selama ini. Tadi sudah menyampaikan ke kita bahwa caranya salah satunya adalah dengan mengaji. Maksudnya yang didefinisikan mengaji itu karena ngaji sendiri, kita baca Quran sendiri, ada aja malesnya. Oh iya betul. Kayak butuh mood booster itu ya. Nah, ngaji yang kayak gimana maksudnya gitu? Iya. Saya mood booster itu bener banget sih. Ya terutama sih ya kadang-kadang nih ini juga dihadapi juga oleh kita. Cuma ini sebenarnya cuma ini doang aja. Jadi bentuk pengajian yang kemudian dia membawa kita kepada sesuatu yang memberikan kita pencerahan gitu kan ya, huda gitu kan ya, kayak gitu Li. Jadi terutama yang dia mempengaruhi kita untuk bisa menjaga kita memiliki karakter yang positif kayak tadi tuh. Dia kayak membungkam sisi monster kita kayak gitu ya, dia mengecilkan gitu ya, meminimalkan sisi-sisi monster kita kayak gitu. Jadi yang terus mengingatkan kita untuk
mengoptimalkan sisi positif kita kayak gitu. Terutama sih hal-hal yang seperti itu, seperti yang udah sering kita buat gitu di Yayasan Semut, di Sahabat Remaja kayak gitu. Nah itu kan mayoritas fokusnya terutama ya karena anak muda kan ya, karena anak muda ya berarti fokusnya kan emang di situ kan gitu kan. Jadi fokusnya adalah di pembinaan akhlaknya juga, karena memang itulah yang harus kita dahulukan gitu ya, adab dulu gitu kan, yang baru teori-teorinya kayak gitu. Jadi terutama buat anak muda sih lihat gitu kan ya, alhamdulillah nih kalau Odi dari kelas 1 kan, kelas 1 SMA, sebenarnya kelas 10 ya? Ya, Kan ikut rohis tuh ya, ketemu sama teman-teman yang insya Allah terjaga juga ya di. Tapi beberapa momen yang lalu atau menangani beberapa komunitas anak muda yang itu tingkat pergaulan udah luar biasa sih di. Kayak gitu ya, yang kemudian mereka lebih memelihara monster-monster di dalam diri mereka kayak Imbang sisi positifnya ya. betul gitu. Satu sisi sih sedih banget sih ya gitu Li. Jadi pengajian yang seperti itu ada Li. Ada ya ya. Oh ada teman-teman itu. Jadi semacam kayak perkumpulan gitu ya. Iya. Berjamaah bareng-bareng gitu ya. Ah, Siap, insyaallah. Tapi gini pertanyaannya. Kadang itu kita ya itulah, kita masih suka nyari-nyari. Ada yang menyampaikan gini, mumpung masih muda gitu kan. Hidup cuma sekali. Ini nih, oh diterusin di. Kalau nggak dinikmatin mendingan mati aja. Ya. Kan ada yang bilang kayak gitu anak muda. Iya. Oh, Anak muda sekarang bahasanya kreatif. Gak nyampe Kayak- situ. Kayak gimana ya? Kayak lu itu hidup harus senang-senang mulu gitu. Kalau kagak senang-senang, lu sia-sia aja nih hidup. Mereka kenapa punya mindset kayak gitu sih? Gitu. Itu yang anak muda di paling kacau sekarang. Oh gitu. Iya. Teman-teman Odi banyak yang gitu kan. Alhamdulillah sih Banyak. kenal. Oh iya bener, kenalan Odi berarti. Iya Di, itu juga sama ya. Jadi saya juga melihat betapa anak muda zaman sekarang, terutama karena mereka mengenal public figure yang salah, mereka dikenalkan pada sebuah konsep kehidupan yang itu miss juga gitu ya. Dimana kemudian mereka menganggap hidup itu hanya sekali. Padahal kita orang Islam hidup itu nggak sekali, dan dunia itu bukan tujuan akhir kayak gitu. Nah beberapa orang itu kemudian mereka terlenakan kan, kalau di Al-Quran mau dikasih tahu ya bahwa sesungguhnya hidup di dunia mah cuma laib walau. Kita tuh hidup di sini itu cuma senda gurau doang kan, yang seriusnya itu ada gitu kan. Apa tuh yang seriusnya? Akhirat gitu kan. Tuh teman-teman, berarti yang gitu serius ya. itu akhirat. Jangan lupa dunia itu cuma sementara. Masya Allah, Odi, hidup pintar banget sih, Masya Allah. Iya, kadang-kadang kita suka lupa ke situ. Jadi kayak sebuah situasi di mana kayak tadi ya, hidup cuma sekali, kalau nggak bisa kita nikmatin ya mati aja. Jadi kesannya itu kayak orang yang putus asa banget gitu kan ya. Memang nanti kita akan ketemu bahwa sesungguhnya ya, memang pada kenyataannya agama itu hanya untuk orang-orang yang visioner. Sementara orang yang tidak punya visi, mereka akan mengesampingkan agama. Orang yang tidak punya visi, ya udah dunia itu adalah tempat akhir mereka. Cakep ini, orang yang punya visi itu orangnya di situ ya. Kayak anak muda yang tidak punya visi, ya udah yang ada dalam pikiran mereka udah happy aja gitu kan ya. Terus udah kayak udah, maksudnya kalau tidak bisa menemukan kebahagiaan sekarang, ya udah nggak bisa gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya visi. Sementara kita diajarin untuk memiliki visi kita jangka panjang gitu kan ya. Bahkan visi kita adalah Sampai setelah kita meninggal. betul beyond living gitu kan ya, bahkan setelah kita mati gitu. Visi kita bukan lagi visi duniawi, tapi visi kita adalah visi ukhrawi kayak gitu ya. Kemudian kita akan mengorbankan banyak hal di sini untuk memenuhi visi tersebut, Termasuk kesenangan kita selama di dunia. betul kayak gitu ya. Tadi kita akan mengenyahkan jiwa-jiwa monster kita itu gitu kan ya, monster di dalam diri kita, dan menjadi ketika si monsternya itu kita minimalkan, maka yang munculnya adalah angelnya gitu kan ya. Jalannya. Iya, Ya, nah kayak gitu. Jadi ya beberapa orang tuh kayak tadi ya, mungkin karena mereka tidak mengenal komunitas yang tepat dan lain sebagainya. Terus mereka juga tidak dikenalkan pada visi hidup, sehingga mereka mudah untuk putus asa dan menganggap dunia itu sebagai satu-satunya tempat mereka bersenang-senang kayak gitu. Sementara buat kita, insya Allah kita tahu bahwa dunia itu memang hanya jembatan aja gitu kan ya, karena tujuan kita adalah akhirat. Di sanalah kemudian kita akan bebas senang-senang sebebas-bebasnya, bahkan yang haram pun bisa kita lakukan kalau emang itu kita pengen. Kalau sekarang kan yang haram adalah haram ya kali. Iya, betul. Kita penuh dengan dibatasi kalau sekarang itu. Aduh, saya kan pengen gini, saya pengen dugem, saya pengen apa. Nanti di akhirat itu kita bebas melakukan apapun lebih daripada itu. Kayak gitu. Gitu kan ya? Ya. Di akhirat itu kan
seumur hidupnya, misalnya tuh abadan-abada gitu kan ya, selama-lamanya kayak gitu. Sementara di sini kan hanya dibatasi usia. Itulah kenapa emang agama itu hanya untuk orang-orang yang visioner kayak gitu. Nah, ngaji itu mengajarkan kita untuk visioner, salah satunya kayak gitu, mengajarkan kita untuk melihat sebenarnya konsep kehidupan dunia itu kayak gimana sih, kayak gitu, apa aja sih yang perlu dilakukan gitu kan ya, gitu sih. Itulah kenapa agak susah gitu kan, karena udah makanya kenalkan dulu ke mereka visinya tuh kayak gimana gitu kan. Keren banget sih anak-anak muda itu. Nah, luar biasa penjelasannya. Mau nanya nih tapi kok Odi nanya ya. Kan Odi ini udah mengikuti kegiatan ngaji, masuk di Rohis ya dia. Berapa tahun Di? 3 tahun sih. Awalnya masuk kenapa Di? Awalnya masuk ya yang pertama ya karena salah satu kemauan anak-anak atau setiap rata-rata anggota Rohis di Seman 3 ini ya khususnya, itu mereka kalau ditanya kenapa mau masuk Rohis, yang pertama tujuan utamanya adalah selalu ingin menjadi lebih baik gitu. Termasuk saya juga, jadi saya masuk Rohis ingin menjadi lebih baik karena bisa dibilang kan pergaulan SMA itu benar-benar pergaulan yang lagi bebas-bebasnya kan, mulai bebas-bebasnya, bahkan ada orang yang bilang masa SMA adalah masa-masa terindahnya kita gitu. Nah, sedangkan karena ada hal itu, kita bisa menjaga diri kita yaitu dengan cara menjadi lebih baik dan terus bersama dengan lingkungan dan orang-orang yang baik. Salah satunya dengan mengikuti Rohis. Nah, itu salah satu alasan saya supaya saya tidak terbawa arus yang terlalu buruk di masa SMA yang lalu dengan mengikuti Rohis. Tapi enjoy kan di Rohis? Enjoy banget. Tetap masih bisa main? Jelas. Oke. Main asik, pahala juga dapet. Asik kan, keren banget ya Odi, anak muda bisa menghadapi itu. Karena tadi di fase usia SMP SMA ini Li, itu tuh kita tuh monster di dalam diri kita lagi gede-gedenya. Iya, lagi bener-bener kecamuk ya bener. Aduh, aku lupa. Hah? Merasakan. Mungkin kamu tuh nggak pernah muda Paling sih. kan udah lewat. Paling kan langsung gede dilepehin gitu kan. Iya. Emang ketemu-temu lagi kejebak aja dong kayak ini mana ya gitu. Ya gitu ya. Iya Li, ya padahal masih kayak A juga, Pali juga. Kita pernah mengalami sebuah situasi di mana monster di dalam diri kita tuh lagi rese-resenya, Lagi full power. Cuma kita lupa masa itu. Gitu. Karena udah pada gede. Iya, Cuma iya. Odi kan masih ya. Iya, masih. Waktu itu akan muncul kayak insecure gitu kan. Benar, Oh, ya. benar banget. Oh kan, teman-teman udah masuk kampus ini itu gitu kan ya. Iya. Oh insecure banget tuh. Kenapa? Karena ada monster di dalam diri kita yang membuat kita ayo lo. Nah, gitu. itu tuh yang bahayanya tuh yang. Kayak gitu kan. Nah, ya kayak gitu-gitu Li. Padahal mah ya, maksudnya ya kuliah tidak menjadi salah satu jalan sukses. Jalan sukses tuh banyak banget sebenarnya. Kayak gitu. Cuma kan diajarin kalau kita ngaji, kita diajarin konsep diri kan. Oke. Jadi tadi Al sudah menyampaikan bahwa salah satunya itu ikut ngaji gitu ya. Iya sih, iya sih. Ya istiqomah ngaji. Apalagi kalau yang di komunitas tersebut itu kayak tadi ya Odi bilang kan, mungkin salah satu yang bikin Odi istiqomah juga kan ada temennya sih. Iya. Oh gitu. Karena kan kalau kita pengen ikut ngaji di masjid kampung atau masjid komplek, biasanya bawa-bapak juga kan ya. Iya. Wih keren banget Nggak ya. frekuensi. Nggak satu frekuensi ya. Nggak satu frekuensi. Oh di AM mereka FM ya. Atau nggak ngerti juga anak zaman sekarang frekuensi. Apa lah? Nyetelnya AM, kagak butuh sekes aja putar-putar. Radio bi. Anak zaman sekarang nggak denger radio. Nggak tahu dia. Denger Spotify berarti. Wah, bener banget. Spotify Premium. Ini yang isi suara nih. Oh iya, bukan. Iya, jadi yang itu tadi dia makanya asik anak. Maksudnya gini, ngeliat orang tua rajin ke masjid. Oh biasa lah ya. Maksudnya udah tuir gitu kan, udah tahu umur. Anak muda soleh itu keren banget sih. Jadi tadi monsternya lagi gede-gedenya kan. Jadi ya, so Odi juga pasti ngerasain dong. Mungkin ketika pun Odi ikut pengajian juga kadang-kadang suka ngerasa, ini kayaknya kok gini ya sih gitu ya. Pengen kali Cerita kayak gitu. Ada kan ya? Ada dong. Ada ya. Tapi itu insya Allah pada saat seusia itu mah sama pun seperti itu cuma merasa beruntungnya adalah ketika sekarang ya gitu, bahwa ternyata alhamdulillah kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif itu selamat. Dalam perjalanannya nih akhirnya kita sudah menemukan nih pengajian gitu kan. Tapi kita seperti masih memiliki monster tersebut. Terus apa yang kita lakukan? Ya memang pada kenyataannya justru kadang itu pun dibutuhkan juga Li untuk membuat kita berada pada situasi lu tuh nggak aman loh
makanya lu tuh harus istiqomah di sini kayak gitu. Kenapa? Oh iya, karena kalau misalnya monster hilang, kita nggak bakal lanjut ngaji dong. Karena kadang justru kadang-kadang pada fase berikutnya ya, ketika kita udah ngaji, kita ngerasa soleh, ngerasa dulu kan ya, monsternya tambah kan. Tapi kalau dulu mah monsternya itu kayak lebih ke hal-hal yang buruk-buruk, yang benar-benar keburukan. Kalau sekarang itu kayak beralih gitu, seolah-olah baik padahal buruk. Berarti monsternya bisa menyusukin diri ya? Iya, Bahaya juga. bahaya banget. Kayaknya harus makin istiqomah kan. Kayaknya banyak orang yang tadi ya gagal hijrah karena mereka juga kurang bisa menjaga diri juga dari niat-niatnya kayak gitu. Jadi itu tadi ya, semakin tinggi kapasitas orang ya semakin besar juga angin yang menggoyangnya kayak gitu ya. Ya. Jadi ya itu mah sunatullah sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kita misalnya sudah pada proses udah mulai ngaji nih ayah, apa ya, maksudnya si monster itu pun datang gitu kan, ya udah gitu ya, maksudnya biarkan si monster itu nanti Tersolehkan. iya gitu maksudnya biar nanti dengan jaya tetap kita terus ngaji gitu loh Itulah kenapa mendingan dibawa asik aja li. Karena kalau anak muda tuh ya kadang-kadang suka pengen cepet ya. Iya. Instan. Instan. pengen butuh sebuah kepastian gitu loh Iya. kalau hitam-hitam putih-putih Wes. Lagi punya masalah, Heeh. datang ke pengajian. Heeh. Nah, dia ngomong, saya tuh udah ngaji nih, Pak. Masalah gak hilang-hilang juga. iya maksudnya gitu kok malah kata dia makin bingung di pas kita ngaji lah kata kita Lah gimana itulah sih? monsternya justru. Kagak sabaran. jadi lagi ada lagi Bener. Terlalu banyak monster di dalam diri kita sih ya. Kalau Oli sendiri gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya buat teman-teman semua sih ya, yang kebetulan memang lagi masa-masanya monster full power, sama-sama cari komunitas, sama-sama cari lingkungan, sama-sama cari yang apa ya, yang bisa ngejaga kita supaya monsternya itu melemah kembali gitu, supaya sisi baik kita yang keluar terus. Keren banget, Yes. Semangat teman-teman. udah perfect banget udah dia aja ya Hei, apa nih? materinya udah berdua Oh, ngobrol di materinya. Kan ini lagi membahas monster. Monster kan kayak, wah ini masih muda full power banget. Iya sih. Gitu. Gimana nih kabar Pak? karena paling merasa monsternya itu udah berubah ya Asik. Asik. aduh berat ya Atau bukan berubah kali Li? Hah? Udah berumur. udah berumur udah bermutu Bermuka tua. bermuka ya monster kita mah justru sekarang mah lebih pada ke hati sih itu luar biasa Lah kan memang tiap orang fase masalahnya beda-beda. iya pasti kayak gitu jadi karena teman-teman pendengar mayoritas ini anak-anak muda gitu karena saya mencoba menggali nih kira-kira dulu apa gitu ya bahasa kasarnya gue yang kayak monster banget gitu lagi menyelami apa ya Li, anak muda itu Li, anak muda deh keluar rumah disuruh beli garam aja malu. Udah deh. Betul. Ya, Betul. emak. Ya. Mager. iya gitu ya Harga diri Li. Anak muda tuh kayak gitu. Gitu kan ya. Gengsinya tinggi. Oh, gengsinya tinggi gitu kan. Atau anak muda dia, anak muda diminta ngantar emaknya aja kadang-kadang malu gitu kan ya. Mak pakai rapih dikit sih, pakai baju gitu kan ya kayak gitu. Seolah harga dirinya itu langsung diruntuhkan. Anak muda begitu. Kalau kita kan kagak ya. Kita kadang-kadang nih belanja ke Indomaret pakai baju kayak gini aja. Biasa aja. Gitu kan. Kayak cuek itu luar biasa. Tapi anak muda mah enggak. Ya. harus terlihat Wah, luar biasa Selalu gitu. iya pokoknya anak muda tuh kadang tidak mau, mereka terlalu kecil untuk dianggap dewasa gitu kan ya, tapi juga mereka sudah bukan anak kecil lagi untuk dianggap anak kecil gitu kan kayak gitu. Dan di sini emang pergolakan batin itu sangat luar biasa kayak gitu sih, fase-fasenya sangat rumit lah ya buat mereka. Kadang-kadang orang tua ngomong gini-gitu juga suka disalahpahami aja. Iya benar. Begitupun dengan sebaliknya gitu kan, karena anak muda kosakata bahasanya itu masih sedikit, jadi kadang-kadang untuk menyampaikan sesuatu tuh dia masih belum punya itu. Maksudnya tuh pengennya begini-begini, gue tuh pengennya dipahami gitu kan, tapi kadang-kadang dianya sendiri juga tidak memahami. Kayak gitu, pokoknya jadi anak muda itu rumitnya luar biasa. Itulah kenapa tuh selalu sama anak muda yang tadi ya, anak muda yang memahami konsep-konsep yang berat gitu kan, karena kan agama konsep yang berat tuh. Kayak gitu. Ya itu tadi, anak muda tuh pengennya tuh cuma sekedar nongkrong asik udah selesai gitu kan ya. Coba iya agama itu perkara yang serius nih. ya ini terkait si monster
masalah gini kan. Maksudnya di masa happy anak-anak itu kan happy-nya sendiri kadang ada jadi masalah gitu kan ya. Happy sendiri itu jadi masalah gitu kan. Nah, maksudnya gimana ya? Biar si masalah, maksudnya gimana ya? Ini kita lagi happy nih, misalnya paling contoh gitu kan. Pasti ngaji gitu kan kayak nggak penting gitu kan. Tapi maksudnya gimana ya acara kita bisa membuka hati gitu kan untuk mau ikut ngaji gitu lah. Gitu ya. Maksudnya ini gimana ya? Soalnya kita selama ini mungkin lingkungan kita yang ngajak ya main gitu lah. Terlebih lagi kan kita kalau misalnya berubah menjadi lebih baik kan kadang gengsi juga kan. Iya, gitu maksudnya. Bener ya, anak muda. Dicengin nanti mau geng kita gitu. Iya benar. Suci lu. Iya. Itu kan orang gue Fitri. Iya. Salah. Cinta Fitri dan Cinta Suci. Iya gitu benar. Jadi gimana tuh? Bingung sih, kalian berlebihan banget reaksinya. Oh iya. Emang Ya itulah, maksudnya gitu tadi, nggak usah terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan ya teman-teman ya, maksudnya ikutin aja kayak gitu, nikmati semua momennya, usually lebih ke hal itu aja, nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu banyak berpikir. Pernah nulis di story ya gitu kan ya, hidup itu misteri, kita nggak perlu paham semuanya, kita hanya cukup menikmati momen-momen itu gitu kan ya, kayak gitu. Lagi ngaji, aduh males banget nih ngaji, ikutin aja dulu, nikmati momen itu. Dan kemudian ketika kita sudah ikut, tahu-tahu setahun kita udah berubah aja, kayak gitu ya. Misalkan dulu tahun lalu kita belum terbiasa untuk ngaji sehari sekian halaman, tiba-tiba tahun ini jadi begini. Dulu kita waktu sebelum ngaji itu kayak bahasa kita masih kasar banget, tahu-tahu dalam waktu 1 tahun, kayaknya saya jadi sering ngucapin kata Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu kan sebuah perubahan loh, kayak gitu ya. Dulu sebelum ngaji tuh kayak pemarah banget sama orang tua gitu kan, tahu-tahu setelah ikut pengajian kayaknya kok malah jadi sayang banget sama orang tua, sama teman-teman juga lebih respect gitu kan ya, misalnya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak hal-hal yang memberatkan pikiran kita bahwa ini harus begini, itu harus begitu. lakukan aja dulu. Lakuin aja, just jalani ya, nikmati, tahu-tahu kita happy gitu kan ya, tahu-tahu situasi mengubah kita dengan cara yang tepat kayak gitu sih. Itu bijak banget. Intinya semuanya berproses ya. Berproses. Aku juga sering kayak gitu kan ke anak-anak pengajian itu ya. Mereka kadang-kadang tuh, anak muda mau kayak gitu, pengennya gini-gini sampai ditulis kan, gitu kan, ditulis gitu. Target, resolusi gitu, 20, tahu-tahu resolusi nggak tercapai, mereka pundung dan nggak mau bikin-bikin lagi. Ya. Padahal yang namanya, maksudnya kita pun harus sayang ke diri kita sendiri, gitu kan ya. Kita tetap harus punya target. Cuma kita harus paham bagaimana cara memulainya. Dan cara memulai yang paling menyenangkan adalah menikmati setiap momen itu. Iya, kadang-kadang rata-rata orang suka lupa menikmati prosesnya. Betul. Kayak kita ngobrol kayak gini nih ya. Misalnya kita kenal sama seorang ustadz, keren banget tuh, kita suka banget sama dia. Kita tidak punya ekspektasi apapun ketika bergaul sama ustadz tersebut. Gitu kan ya. Kita cuma bergaul aja sama dia dan menikmati momen-momen bergaul dengan beliau gitu kan. Coba deh hitung, setahun aja ya. Pasti bahasa kita udah ikutin bahasa ustadz tersebut. Kayak gitu. Karena memang kesolehan itu menular dan dia memang terreplikasi kayak gitu sih. Itu makanya penting banget sih punya sahabat yang keren gitu. Ya nggak, lama-lama kita akan terpengaruh nih gaya berpikir kita, gaya berbicara kita, bahkan kita misalnya si ustadz tuh nggak pernah ngomongin tentang dalil gitu kan, tapi karena setiap hari kita melihat bahwa dia ketika minumnya itu duduk, dia ketika berbicara usah yang terlalu harus, gue harus gini, gue harus gitu, capek justru kalau begitu biasanya sih, iya gak sih? Iya, kita terlalu muluk-muluk kayak pengen harus begini kalau nyampe malah nyalahin diri sendiri. Keluar lagi Nah itu, setannya keluar lagi kan, monsternya keluar lagi kan, monster di dalam diri kita kayak terus. Oke, sip, mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan yang dimaksud monster di sini ya gitu ya. Ternyata monster itu adalah pada diri kita sendiri yang membuat kita justru tidak produktif, menjadi lemah terhadap menghadapi dunia ini gitu. Berat banget bahasanya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya mungkin tadi udah Bang Pali mau kondangan kemana? Oh iya, udah pakai baju batik-batik kayak udah ganteng banget nih. Wah,
Jangan dewasa, malu. Emang bulan puasa kayak gini ada yang hajatan? Nggak ada. Untung banget dia hajatan. Sih. Oh iya ya, nggak ada biaya. Oh enggak sih kalau yang hajat mah. Nah, tadi kan udah jelasin nih tentang monster-monsternya. Gimana sih cara apa ya? Supaya kita bisa bersahabat gitu dengan monsternya, supaya monsternya bisa dikendalikan gitu. Gimana tuh? Bersahabat dengan diri sendiri. Sama dengan diri. Iya, jadi kan kalau kita ingin bersahabat dengan diri sendiri, terutama gini. Kadang-kadang orang itu kan selalu menggunakan istilah be yourself gitu kan ya. Iya. Kemudian mengenal diri sendiri. Padahal pada kenyataannya cara untuk mengenal diri sendiri yang paling efektif adalah dengan mengenal siapa pencipta diri kita, karena dialah yang paling memahami kondisi kita seperti apa. Nah, gitu sih. Nah, jadi selama kita tidak pernah mengenal Tuhan kita, selama kita tidak pernah mengenal pencipta kita, akan sulit kita untuk mengenal diri sendiri. Jadi pada akhirnya kalimat be yourself-nya itu nggak akan pernah manjur, nggak akan pernah terwujud. Kayak gitu teman-teman. Gitu, Li. Jadi misalkan be yourself, kadang be yourself versinya kita itu terlalu terbatas, gitu kan? Nggak luas. Nggak luas. Jadi lebih ke kayak, oh gue mah senengnya, oh gue orangnya pemarah. Oke, be yourself-nya gue ada dengan menjadi pemarah, kayak gitu. Iya, benar, iya. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu. Ini udah be yourself nih gue, gitu kan? Atau Iya. saya mah malas, saya pemalas. Ini gue udah be yourself kayak gitu. Padahal bukan yang seperti itu, tapi be yourself yang dia kemudian versi dari yang menciptakan kita, yang paling tahu kondisi dan juga situasi yang positif buat kita. Jadi be yourself-nya itu dalam arti be yourself yang Allah berikan sebenarnya gitu, Betul. bukan dari diri kita sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke memahami Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq gitu kan. Agar kemudian kita bisa membaca tentang konsep diri kita dengan menyebut nama Allah yang menciptakan kita. Gitu kan ya. Di situ tuh di ayat itu, kemudian Allah memuji kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling sempurna. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita tuh definisi be yourself versinya kita tuh lebih ke aspek yang kayak pembenaran terhadap keburukan-keburukan yang kita miliki. Iya, benar. Kayak gitu. Dan ini bertentangan dengan konsep dalam Quran surat tadi yang saya sebutin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Gitu kan ya, yang menciptakan kita dalam sebuah perwujudan kesempurnaan. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa kalau konsep be yourself-nya itu hanya mengandalkan isi kepala kita aja, biasanya sih gagal. Atau pakai buku-buku motivasi yang itu bukan berasal dari agama kita, Iya, benar. biasanya sih gagal. Jadi cara mengenal pribadi yang paling kokoh gitu kan ya, yang paling oke adalah dengan mengenal siapa Tuhan kita, gitu kan ya, dengan mengenal Allah, gitu, dengan memperdalam tauhid, dan disitulah nanti Allah akan membimbing kita, ngasih tahu Jadi diri kita. betul, ya gitu deh. Semangat nih guys, kata-kata Didi. Itu bukan kata-kata abang, Oh, iya. hanya mengutip Al-Quran. Iya, Abang nggak ada apa. Gitu ya. Kata-kata keren Roma banget. Irama. Jangan lupa dicatat buat teman-teman. Itu soalnya keren banget buat pegang gitu. Tapi kalau nggak dicatat, ini juga kita udah live di Instagram, jadi teman-teman bisa dengar lagi di live IG-nya. Iya, betul. Siapa insya Allah Kak. Oke A, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi A? Nah, waktunya udah habis. Belum sih A, maksudnya disampaikan lagi terus sampai ada pertanyaan yang muncul. Oh ya, emang kita ngebuka pertanyaan. Li? Kalau siapa tahu ada pertanyaan, kalau nggak ada ya udah kita lanjut. Kalau pertanyaannya tentang makanan favorit berbuka sih aku jawab. Idiu. Kenapa begitu? Ah, Mau langsung digojek ya alamatnya nanti Iya. tulis di kolom komentar. Jadi ini dibuka sesi pertanyaan nih. Boleh, buat teman-teman yang mau nanya silahkan. Yang ada di Zoom, teman-teman boleh masukin via chat Zoom. silakan. Buat yang ada di IG kemana, Li? Kalau yang ada di IG silahkan dibuka. Di Sudah coba ada. di kolom komentar. Ini suka lucu sih nih baca komentar-komentar kan, kayak Bang Linui komentar Putra Agam yang bukan anak muda mah can relate gitu. Itu kayak umur tuh ini banget deh. Sen cari visi katanya. Ya kan, suaranya kurang gede katanya kayak gitu. Seriusan suaranya kurang gede. Teman-teman emang bener suaranya kurang gede. Kejauhan sih. Jawan ya. Ya, mudah-mudahan nanti pas sudah masuk rekaman
suaranya bagus ya. Amin. Nah, gitu. Iya. Nah, kita udah mudik nih ya. Udah mudik nih. Kita ada di kampung Jogja dong. Kita ada di Jogja. Oh, ada di Jogja rumahnya kayak gini. Enggak juga sih. Tergantung kampungnya di mana. Oke, mau bertanya silakan tanya ya. Ada nggak? Belum, baru ditulis dong. Oh iya. Gimana dari Pali ada yang mau nanyain nggak, Li? Hampir semua sudah terjawab, Pak. Tinggal cara mengaplikasikannya itu yang Iya ya. mempraktekannya itu yang oh. Iya sih. Soalnya gimana ya? Tadi kan abang kita lebih banyak sering menyalahkan orang lain terhadap motor itu ya. Tapi kadang ada juga dia menyalahkan diri dia sendiri. Tapi pada sisi yang negatif. Ya jelas. Justru jadi muncul dia, udahlah, nggak mau ngapa-ngapain lagi lah, udah nggak, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Karena Iya. mungkin banyak kegagalan yang dihadapi selama ini. Jadi kan Rasulullah kan bilang istaghfirullah yasduqu gitu kan ya. Jadi jujurlah kepada diri kamu, jujurlah kepada diri sendiri, kepada Allah. Gitu kan ya. Bersikap sidiklah kepada Allah, maka Allah akan bersikap sidik kepada kita. Bersikap benarlah kepada Allah, maka Allah akan bersikap benar kepada kita. Bersikap jujurlah kepada Allah, maka Allah akan membenarkan karakter-karakter kita. Jadi kalau tujuannya hanya untuk menjadi apologi doangan, memang tidak akan memberikan apapun gitu buat kita. Tapi kalau kita tujuannya misalnya gini, kita tuh jujur kepada diri kita sendiri gitu kan, ya Allah saya emang masih gini, sehingga dari situ kan kemudian kita mengevaluasi diri gitu kan ya, kayak gitu. Jadi itu adalah cara yang paling tepat kita untuk mengubah kita, kayak gitu. Jadi kalau hanya cuma sekedar menjadi pembenaran gitu kan ya, oke gue emang selalu salah di mata lo, udahlah kita selesai gitu kan ya. Video manis. Dia ngomong kayak gitu bukan untuk evaluasi, oh iya gue emang banyak salah, gue harus evaluasi diri gitu. Tapi ucapan itu lebih kayak ucapan anak gadis kundung gitu kan. Ya. Iya gak sih? Tadi beli permen. Gitu kan ya. Yang tujuannya tuh untuk menyakiti orang tersebut ketika kita ngomong, oke gue emang selalu salah gitu kan. Udah gak usah main sama gue lagi. Iya. Supaya nanti kemudian Odi bilang, oh iya nyesel banget ya, jadi gak bisa main lagi sama Adidi. Padahal pada kenyataan Odi kayak yes gak main lagi sama Adidi. Emang nih Adidi toxic banget gitu kan ya. Udah seperti itu ya kan sih, Li? Kalian Itu juga kan- suka mainnya kayak gitu kan? Ya itu mungkin salah satunya ada. Salah 2, salah 3. Ya satunya salah 4 gitu sampai akhirnya nggak nemu. Ya mungkin itu Pak. Jadi kita harus jujur juga ya pada diri kita sendiri. Iya. Nah, coba gimana lagunya tuh? Nah, jangan deh. Suara nggak bagus sekarang. Siapa sih suaranya bagus sih? Nggak persiapan ini. Hai, malu. Ya udah, Siapa buat jadi imam taraweh? Imam taraweh. Ini ada pertanyaan? Mana? Di Zoom nggak ada. Nggak ada. Di sini juga tidak ada. Ya. Gimana nih Ya kita lanjut lah. Kita lanjut. Apalagi Jadi, kira-kira dari ya itu monster tadi ya. Untuk bisa sampai kita mengontrol monster di dalam diri kita harus mengenal diri kita, gitu ya. Terus supaya kita bisa mengenal diri kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita. Kayak misalnya gini, ini ada cerita lucu lagi ya. Jadi kan baca artikel. Jadi di artikel tersebut ada seorang narapidana, bukan narapidana ya, yang baru keluar lah ya, baru keluar dari penjara. Terus kemudian dia sekitar 20 tahun lah ya di penjara itu. Berarti dia di penjara di tahun 2000 lah ya, tahun 2000. Terus ketika dia keluar dari penjara, dia tuh kayak kaget banget. Terutama apa yang paling membuat dia kaget adalah HP, gitu kan ya, HP, kayak gitu. Jadi bagaimana cara orang-orang berkomunikasi dengan HP-nya, terus juga cara orang-orang menggunakan HP kayak gitu ya. Iya. Karena tahun 2000 itu, tahun 2000 ya, itu tuh orang punya handphone aja ya, 2G bahkan Mewah itu nggak banget, nggak banget. banyak, nggak banyak. Mhm. Waktu sekolah aja itu zaman itu tuh ya, itu yang bawa HP tuh palingan cuma 1 orang, Kelas atas. kelas atas. Udah gitu kayak HP-nya tuh kayak dia sengaja pajang-pajang Woi. banget. Padahal kan dia mau telepon siapa, otomatis kagak ada yang pakai. Iya, benar. Pakai buat main snack doang ya. Ah, Main snack tahu masih ingat kan cuma ngejar-ngejar gitu tuh. Iya, itu Li. Ya. Jadi iya kayak gitu Li. Jadi dia bingung gitu kan ketika sekarang dia bebas, dia menghadapi sebuah situasi yang sangat luar biasa. Tapi kemudian apa coba? Di situ kan dia dikasih bagaimana cara menggunakan HP gitu, ada visual booknya gitu kan di situ. Jadi si produsennya yang ngasih tahu bagaimana cara dia menggunakan HP karena dia bingung.
ini HP tuh kok layar semua. Zaman dulu kan handphone itu kan ada Masih ada kan, QWERTY-nya. layarnya kecil malah. QWERTY apa ya? Terus layarnya monokrom gitu kan. Suaranya gitu-gitu doang gitu kan, seperti itu ya. Jadi ya aneh lah ya. Terus ternyata sekarang semua komunikasi ada di situ. Dan dia bingung gitu kan ya, dia bingung gitu kan. Ini apa gitu kan, udah seperti itu. Tapi kemudian dia mempelajari itu dengan cara apa? Dia banyak bertanya dan sebagainya. Ya. Nah begitupun dengan kita. Ketika kita ingin memahami sesuatu, kita sering banget bertanya tentang diri kita seperti apa, gitu kan ya. Maka manual book kita tuh udah ada gitu ya. Ya, Apa tuh? Al-Quran. Al-Quran, Mbak. Ya, ya. Kayak gitu. Terus kita ingin bertanya, ya bertanyalah kepada Allah. Ya, gitu kan. Bertanya kepada orang-orang soleh di sekitar kita. Jadi jangan nanya ke orang yang bisa gini, nanya ke orang tentang permasalahan hidup, tapi nanyanya ke orang yang nggak pernah sholat. Ya maksudnya dia sholat aja nggak bisa, gimana bisa menyelesaikan hidupnya? Gitu sih. Ya, jadi kadang-kadang itu sih yang suka bikin aneh gitu ke kita itu. Gitu ya kali. Ya, pada tempatnya nanti. Iya, tidak pada tempatnya. Jadi kayak kita mau nanyain HP, tapi ke tukang servis, ke tukang kulkas gitu kan. Ya, nggak sih? Ya, nggak masuk. Nggak masuk gitu kan. Tapi ini saya bingung nih pakai HP kayak gini. Udah sih ganti freon aja gitu kan. Nggak masuk. Iya, iya. Ini layarnya nggak bisa disentuh. Udah ganti pakai itu kulkas yang baru gitu. Iya. Nggak masuk kan? Kadang kan anak muda suka curhat kayak gitu ya. Anak muda kan demen banget curhat. Tapi curhatnya sama siapa coba? Sama teman sebaya. Padahal kan secara pengalaman hidup sama aja. Sama aja. Iya. Jadi Mungkin nggak bisa ngebantu banyak. enggak, kepuasan curhat dia dapat, Iya. tapi mendapatkan solusi Iya. nggak ada. Kayak gitu. Gitu kan ya. Yang lebih parahnya lagi, udah teman sebaya, tidak paham agama, udah makin sesat aja gitu kan. Gak paham agama, udah guling, caranya primbon. Oh iya, cari primbon. Cocok. Iya, sekarang banyak juga kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak bentuk-bentuk kesyirikan itu udah digital juga ya. Iya. Tarot digital. Iya, taruh digital. SMS juga suka ada tuh, pesugihan. Iya. Pesugihan digital. Udah nyampe sekarang kan. Ya, Luar biasa. Iya, gitu kan ya. Hah? Jalan. Penggandaan uang tanpa kerja tuh banyak tuh SMS. Jalan-jalan pintas. Oh ya. Ya, jadi salah satunya itu ternyata prosesnya itu luar biasa ya. Ya. Sih udah Cukup ya? cukup lah. Oh di Nanti kita sebenarnya banyak sesi ya di kita itu ya, di. Nanti ketemu lagi sama Abang Odi yang mirip Dilan. mirip Dilan, luar biasa. Udah teman-teman Kenapa sekalian, koneksi kayaknya Koneksi dari sananya. bisa jadi. Oke baik teman-teman sekalian, sepertinya sampai menit ini belum ada juga yang bertanya ya, baik koneksi melalui Zoom dan Instagram. Sinyalnya Enggak, HP aku kepanasan. Oh, gitu. Jadi wifi-nya mati. sekarang menyala lagi. Udah nyalain tapi Oh, udah ada apa? mudah-mudahan bisa. Oke, baik teman-teman sekalian, kita punya rekan-rekan sahabat muda Tangerang buat teman-teman sekalian yang ingin bergabung. Seperti Itu itu ya. baiknya anak muda ya. Muda Kan udah nggak muda, udah nggak di situ. Tapi dulu habis sempat di situ tuh waktu muda. Oke, iya benar-benar. Boleh nggak sih ya ngaku-ngaku gitu? Boleh kok, halal. Cuma mereka maksudnya Takutnya dibully sama kalian. ya. Kan masih muda, yang seumuran. Ini kalau pensi dilepas sih udah uban semua, Bang. Oke. Baik teman-teman sekalian, Bang Odi ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin cukup sih dari saya juga. Cukup ya buat teman-teman yang mengikuti obrolan kita pada pagi hari ini. Kalau teman-teman sudah merasa terus teman-teman ingin ngaji, yuk gabung, insya Allah di teman-teman sahabat muda Tangerang tersedia fasilitas buat teman-teman sekalian yang mau ngaji ya. Itu nanti insya Allah ada tempatnya yang Yang isinya anak muda semua gitu. yang isinya anak muda semua. Mudah-mudahan obrolannya juga fresh ya. Iya. Karena di Barengan lu kemana? Ngapain? Ke rumahan, ikut ngaji gitu. Terus ngobrol sama bapak ngomong pernikahan. Gedek ya. salah itu orangnya susah. Kan dia udah nikah. Oh, enggak salah. Yang di sana itu Enak, mah enak dekat banget. rumah sana. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian ya. Bang Odi. Iya, aku baru tahu ya. Kita mungkin pamitan ya. Iya. Saya cukup ya. Ya, itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Adi Mohon maaf sekalian. dulu nih, mohon maaf. Kayaknya banyak ucapan yang tidak berkenan dan mungkin
Iya. Sama teman-teman kita selaku MC juga mohon maaf apabila dari gaya bercanda yang kita sampaikan itu tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Lagi-lagi itu hanya tik-tik belakang. Gitu ya teman-teman, mohon maaf. Yang mau ketemu Bang Pali ada alamat IG-nya? Iya, ada. Ketemu Adini di Ngobrol Yuk. Betul. Di Odi. di Bukit Jarang. Hah? Di IG saya aja cari. Oh, cari Odi. Ada. Odi salam. Hah, alhamdulillah. Iya, Biarin aja. Sinyalnya terputus. Mungkin kita tutup ya. Ya, teman-teman, kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum bisa kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa penutup pertemuan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirnya saya Gonzales undur diri. Salah dong. Siapa nih? Odi Dimas Gadari Putra. Ya, Sama asli nih kalau sama Odi mah. Oh gitu. Oke, nama saya Muhammad Fali Fardil Alfarizi. Undur Iya, diri terima pakai Alfarizi. Iya, tambah-tambahin aja dikit. Mohon maaf, pulang dulu ya kita ya. Selamat berbuka. Belum, ini masih siang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita bilang minta maaf, kita segenap apa seganjil?